Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Oke, pagi ini saya ingin sharing. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih, satu topik yang ingin kita belajar bersama-sama, yaitu bagaimana kita memahami berkat Abraham dengan benar. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, tentu dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, Saudaraku yang kekasih Tuhan, saya selalu merenungkan bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Amin. Boleh taruh tangan kanan di dada. Katakan sama-sama saya, Tuhan sayang beta. Bilang orang di kiri kanan, Tuhan juga sayang lo. Iya, haleluya. Ada amin saudara? Nah, kita mesti tahu ini ketika kita dalam pengiringan akan Tuhan, bahwa betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mencintai saya dan saudara. Dan sebagai seorang bapak, saudaraku yang kasih, saya bapak, beberapa bapak-bapak di sini, ya kita semua yang bapak-bapak, tentu selalu punya hati, punya mimpi, punya kerinduan untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Betul saudaraku yang kasih, siapapun kita sebagai orang tua, kita selalu ingin yang terbaik. Demikian pula dengan Bapa kita di sorga. Nah karena itulah saudaraku yang kasih, ketika Tuhan panggil kita, ketika Tuhan pilih kita, Dia juga bermaksud untuk memberkati hidup saya dan saudara. Itu yang sangat luar biasa. Saudaraku yang kasih, tidak saja sekedar melepaskan kita dari dosa, menyelamatkan kita, lalu membawa kita pulang ke sorga. Tapi saudara mesti tahu bahwa Tuhan ingin sekali memberkati hidup saya dan saudara. Ketika Dia izinkan kita melewati hari-hari kehidupan kita 70 sampai 80 tahun atau bahkan lebih, Tuhan sekali lagi ingin memberkati kita. Ini yang ingin saya sampaikan pertama sebelum saya baca firman Tuhan yang akan kita bahas sama-sama pagi hari ini, bahwa Tuhan sekali lagi ingin memberkati saya dan saudara. Nah saudaraku yang kasih, karena itu diperlukan kemampuan kita untuk menerima dari Tuhan berkaitan dengan bagaimana kita melihatnya. Mari saudaraku yang kasih, baca kita sama-sama baca Markus pasal 5 ayat 33 sampai ayat yang ke-34. Saudara tahu kisah ini sebelumnya terjadi, ada seorang wanita yang berpendarahan 12 tahun dan dia sudah berusaha kemana-mana. Bayangkan 12 tahun blooding, saudaraku yang kasih. Itu tentu bagi seorang wanita tidak mudah. Ya saudaraku yang kasih, sangat tidak mudah. Ya. Minta maaf kalau mereka datang haid aja, saudaraku yang kasih, ya toh, emosi tidak stabil, ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Itu yang 1 bulan cuma 14 hari, kan 14 hari ya. Apalagi ini 12 tahun, Bapak Ibu bisa membayangkan? Halo kamu wanita bisa membayangkan? 12 tahun blooding, saudaraku yang kasih, dan dia berusaha cari kemana-mana untuk bisa disembuhkan, saudaraku yang kasih. Satu hari firman Tuhan berkata, dia mendengar kabar, dia mendengar tentang Yesus. Ini yang luar biasa. Sehingga ketika Yesus lewat, mungkin di depan rumahnya, saudaraku yang kasih, wanita ini tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan itu. Saudaraku yang kasih, dengan sisa-sisa kekuatan, dia berusaha dengan percaya bahwa orang yang dia dengar kabar berita menyembuhkan banyak orang, melepaskan yang terikat, menyembuhkan yang sakit, membuat lumpuh berjalan, tuli mendengar, saudaraku yang kasih, buta melihat. Dia bilang, kalaupun dia tidak jamah saya, biar saya yang jamah dia. Asal saja aku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Saudara bayangkan di tengah kerumunan kepadatan orang yang begitu mendesak, mengiring Tuhan, wanita ini berhasil menjabah jubah Yesus. Dan saudara tahu peristiwa itu terjadi. Lalu ayat 33-34 di sana dikatakan, ketika Yesus merasa sesuatu terjadi dalam dirinya,
kuasa yang keluar dari dalam tubuhnya. Lalu dia bilang, sesuatu sedang terjadi dengan saya. Siapa yang melakukan ini? Lalu dia panggil panggil perempuan itu, saudara yang kasih, dan tiga dikatakan perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, yang membuat kita bisa mengalami mujizat dalam hidup kita, yang bisa membuat kita mengalami Tuhan dan segala berkat-berkat dan janji-janjinya dalam hidup saya dan saudara, adalah bagaimana kesan kita tentang Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Ini menentukan bagaimana pengenalan kita kepada Tuhan, bagaimana kita mengalami dan merasakan realitas kehidupan, realitas Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara mesti menyadari sungguh-sungguh bahwa Tuhan ada. Tuhan bermaksud untuk memberkati saya dan saudara. Tuhan bermaksud untuk menyembuhkan kita. Tuhan bermaksud untuk memulihkan saya dan saudara. Mesti ini ada dalam hidup saya dan saudara. Wanita ini sungguh sadar ketika dia dengar berita tentang orang yang sangat luar biasa. Dia berusaha dengan kekuatannya, saudara yang kasih, untuk menghampiri Yesus dan berkata, "Asal saja aku jamah jubahnya." Perempuan ini tidak sadar akan imannya, saudaraku yang kasih, tetapi dia sadar akan Tuhan dan kebesarannya yang membuat semua itu terjadi dalam hidupnya, saudaraku yang kasih. Kesadarannya akan Tuhan yang besar. Banyak orang bilang, "Beta punya iman untuk lakukan ini." No, bukan iman saya dan saudara, tapi mempercayai Tuhan yang besar yang mampu melakukannya bagi saya dan saudara. Bahwa Tuhan sanggup. Kalau saudara bisa bayangkan Tuhan itu sebagai Bapa saja, saudaraku yang kasih, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Bahwa Bapa itu pemelihara, Bapa itu penjaga, Bapa itu pelindung. Maka saudaraku yang kekasih, kita akan aman. Halo, ada amin? Ketika kita melihat Yesus dalam kasih karunia-Nya, saudaraku yang kasih, Dia melihat saya dan saudara dalam iman kita. Wanita ini sekali lagi, saudaraku yang kasih, dia dengar berita dan dia sadar bahwa ada kasih karunia-Nya yang cukup untuk Tuhan melakukan sesuatu baginya. Haleluya, beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Saudaraku yang kasih, sadar pagi ini bahwa anugerah kemurahannya cukup bagi saya. Anugerahnya selalu cukup bagi saya. Untuk apapun, saudara, untuk pekerjaan kita selalu ada anugerah. Untuk membangun rumah tangga selalu ada kasih karunia. Untuk mengerjakan sesuatu ada kemampuan, ada kemurahan yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Selalu ada kasih karunia bagi saya dan saudara. Karena kalau dia percayakan kita seorang suami dan beberapa anak dalam rumah tangga kita, dia percayakan seorang istri dan beberapa anak dalam rumah tangga kita, dia pasti kasih karunia-Nya, dia beri kasih karunia-Nya untuk menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami. Katakan amin. Kalau dia kasih kita pekerjaan, dia berikan kasih karunia bagi saya dan saudara untuk menangani semua tanggung jawab yang dipercayakan bagi kita. Efesus 1 ayat 3 berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa kita, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga." Saudaraku yang kekasih, berkat itu bersifat rohani, bersifat kekal, dan bukan hanya sementara. Jadi berkat rohani yang tersedia bagi saya dan saudara, itu saudaraku yang kasih sifatnya kekal, dan itu tersedia di sorga.
Kalau dia kekal, saudaraku yang kasih, yang pertama selalu tersedia. Hei, ada amin? Storemu tidak pernah kosong, gudangmu tidak pernah kosong, dompetmu tidak pernah kosong, lumbung tempat berasmu tidak pernah kosong. Semua selalu tersedia karena berkat itu bersifat kekal. Dan kalau selalu tersedia, kapanpun saudara perlukan, Tuhan pasti menyediakannya bagi kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya. Beri tepuk tangan dulu. Bilang orang di kiri kanan, lu susah Tuhan ada siapanya buat lo. Haleluya. Berkat rohani ini juga terwujud dalam manifestasi fisik. Tubuh yang sehat, uang, rumah, jabatan, pekerjaan, anak, istri, suami, mobil, motor, hewan, tanaman, dan all things. Haleluya, ada amin? Semuanya tersedia. Coba goyang-goyang kaki. Nah mestinya kan kita di enjoy life. Betul saudara goyang gak sih? Loh ini tadi ayat bilang semua tersedia, sifatnya kekal. Halo, mana senyumnya? Halo, ini senyum belum dingin kok. Ini orang kalau nikmati berkat saudaraku yang kasih, kan tinggal dinikmati. Yes, jerih payahmu tidak menambah. Saudara lihat, buktinya apa saudaraku? Allah yang adalah roh, ketika dia menciptakan dunia yang bisa diraba, saudaraku yang kasih, itu hanya melalui perkataan firman-Nya. Ketika dia berkata jadilah terang, jadilah gelap. Jadi bulan, jadi bintang, jadi tanaman, semua saudara, itu Allah adalah roh yang tidak kelihatan, tetapi menciptakan yang kelihatan yang bisa kita raba dengan perkataan firman-Nya. Saudara paham sampai di sini? Itu berarti saudaraku yang kasih, semua berkat yang tadi saudara tidak kelihatan itu saudaraku yang kasih, bisa diraba, bisa dijama hanya dengan perkataan firman-Nya. Wow. Bilang orang di kiri kanan, goyang-goyang kaki aja dulu deh. Haleluya. Ada amin saudara? Yes. Karena itu saudaraku yang kekasih, 2 Korintus 4 ayat 18, Paulus menasihatkan kita, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah apa saudara? Kekal. Dunia menganggap bahwa yang nyata hanyalah yang kelihatan dan yang dapat dilihat dan disentuh. Tetapi sebenarnya yang tidak kelihatan dan tidak nyata lebih nyata karena bersifat kekal. Karena itu saudaraku, lihat semua yang saudara butuhkan sedang tersedia di store surga buat saya dan saudara. Jadi berkat rohani adalah hal yang tidak kelihatan, tetapi itu ada. Dan itulah kekayaan kita yang sesungguhnya. Makanya saudaraku yang saya bilang kita nikmati hidup ini, enjoy life. Why? Kenapa saudaraku yang kasih? Karena semua sudah tersedia bagi kita. Abraham adalah orang pertama yang menerima berkat dan merupakan gambaran dari kita. Dalam Matius 1 ayat 1 kita mulai dari sini dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kata silsilah berasal dari kata Genesis yang artinya dialah awal dari berkat kita, saudaraku yang kasih. Jadi saya dan saudara orang percaya gereja Tuhan yang menjadi keturunan Abraham melalui iman adalah ahli waris dari janji-janji Tuhan. Saudaraku yang kasih, lihat Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Di sana dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Haleluya. Dan oleh Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Termasuk sebut nama masing-masing. Termasuk
Haleluya. Bilang orang di kiri kanan, termasuk kamu, termasuk kamu, termasuk VLC. Haleluya. Abraham adalah penyimpan berkat-berkat Allah untuk semua berkat itu bagi keturunannya. Galatia 3 ayat 9 dikatakan, jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji. Haleluya. Berapa banyak orang di ruangan ini yang adalah keturunan Abraham? Haleluya. Engkau berhak atas janji itu. Engkau berhak atas setiap warisan itu, saudaraku. Kita adalah keturunan Abraham. Dan saya senang kata-kata ini. Allah ingin kita menyamakan diri kita sebagai keturunan Abraham dan ahli waris dari janji-janji itu. Coba baca itu saudara sama-sama 2, 3. Saya adalah, Allah ingin saya haleluya, kasih tepuk tangan dulu. Yes, saudaraku yang kasih. Ini tidak terbergantung kepada situasi keadaanmu hari ini. Tidak terbergantung kepada problem masalahmu hari ini. Tidak terbergantung keturunan apa engkau, saudaraku yang kekasih. Allah ingin saya dan saudara tidak saja merasa, saudaraku yang kasih. Saya hanya tadi mau pakai kata merasa. Ada kata beta rasa kayak beta kayak keturunan anak. Soalnya pakai rasa begitu, saudaraku yang kasih. Pakai yakin. Harus. Halo, ada amin? Persoalannya saudara adalah milik Kristus. Ada tanda milik Kristus di dalam diri saya dan saudara. Berarti kita sama dong dengan Abraham. Haleluya. Tuhan ingin kita menyamakan diri kita dengan Abraham. Lihat orang di kiri kanan sekali lagi. Tepuk dia kuat-kuat supaya jangan mengantuk. Bilang, hei, lu nih keturunan Abraham. Haleluya. Ada amin? Dan karena itu saudaraku sekali lagi kita berhak. 2 Petrus 1 ayat 3. Nah ini dia ayatnya. Karena kuasa ilahinya, apa sama-sama saudara baca? Telah menganugerahkan kepada siapa? Apa yang diperlukan? Segala sesuatu yang berguna untuk oleh yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Haleluya, tahan ayat itu saudaraku yang kasih. Lihat baik-baik. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kasih karunia-Nya, kemurahannya cukup bagi saya dan saudara. Itu telah diberikan, telah tersedia bagi saya dan saudara. Berapa banyak? Segala sesuatu untuk kita menjalankan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudaraku yang kasih. Namun garis bawahi kata di sana, oleh pengenalan kita akan Dia. Nah itu tadi, kembali ke perempuan itu saudaraku yang kasih. Dia terkesan, dia mengalami sejauh dia mengenal Yesus. Saking mengenal Yesus, saudaraku yang kasih, saking percaya ini orang luar biasa, dia berkata asal saja. Asal saja. Kamu bisa bayangkan kata-kata itu? Asal saja ku jamah jubahnya. Dibilang biar Yesus sudah tumpang tangan, sudah apa-apa. Yesus sudah gosok-gosok kepala, sudah apa-apa. Asal saya bisa jamah saja. Karena dia percaya Tuhan itu maha besar, maha kuasa, sanggup melakukan. Haleluya. Allah telah memberi kita semua hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Termasuk kesehatan dan penyediaan. Apa saja yang kita perlukan. Karena itu saudaraku jangan malu. Jangan malu untuk minta apa saja yang kau perlukan. Mari pagi ini sebelum saya lanjut, mari saudaraku yang kasih. Apa yang kau sedang perlukan? Engkau sedang perlukan apa saudaraku yang kasih? Teriakan di hadapan Tuhan. Asal saja ku jamah jubah itu, kata perempuan itu saudara. Minta apa saja yang kau perlukan saudaraku. Tidak usah malu. Bapa menyediakan bagi engkau, tersedia bagi saya dan saudara semua yang kita perlukan.
kebutuhan masa depan anak-anak kita, kebutuhan kuliah anak-anak kita, kebutuhan apalagi saudara, pekerjaan-pekerjaan kita, semua yang kita perlukan. Kesehatan, hikmat, otoritas, kuasa, semua yang kita perlukan sudah tersedia bagi saya dan saudara. Haleluya. Katakan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan tentang saya dan saudara. Ini penting saudaraku yang kasih. Katakan apa yang Tuhan katakan tentang saya dan saudara. Mari saudaraku yang kasih, kita deklarasi sama-sama. 2, 3. Saya adalah keturunan Abraham. Saya adalah ahli waris janji itu. Saya diberkati dengan berkat-berkat Abraham. Belum kuat suaranya. Biar dunia dengar, sorga dengar, iblis dengar, orang di samping kiri kanan saudara, bahkan orang paling belakang di kamera sana dengar suara saudara. Ya, jangan malu-malu saudaraku. 2, 3. Aku adalah keturunan Abraham. Aku adalah ahli waris janji itu. Aku diberkati dengan berkat-berkat Abraham. Katakan, amin. Haleluya. Galatia 3 ayat 7 sampai 9 ini saudaraku, hanya bagi mereka yang beriman, yang merupakan anak-anak Abraham. Ini berbicara tentang kebenaran oleh iman yang merupakan inti dari Injil. Kita diberkati dengan, dengar, kita diberkati dengan Abraham yang setia, bukan Abraham yang bekerja. Haleluya. Ada amin saudara? Yes. Ya. Coba saudara renungkan perjalanan hidup Abraham. Ketika dia demikian, kita diberkati bukan karena Abraham bekerja, saudara, punya banyak. No. Hanya karena Abraham setia kepada Tuhan. Ujian terakhir yang menentukan iman Abraham adalah persembahan Ishak. Dan dia setia melakukannya. Sudah hitung-hitung dengan Tuhan. Waktu Tuhan minta, dia datang kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya. Anak satu-satunya yang dia kasih, dia serahkan kepada Tuhan. Itu ujian terakhir yang Abraham buktikan, saudaraku. Kesetiaan Abraham telah membuat saya dan saudara hari ini menikmati semua berkat-berkat itu. Karena itu bilang orang di kiri kanan, jadilah setia. Haleluya. Berkat-berkat kita datang melalui iman kepada Tuhan Yesus. Dan bukan melalui perbuatan-perbuatan hukum Taurat. Anugerah kasih karunia. Roma 9 ayat 8 berkata, artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Saudaraku yang kasih, Roma 9 ayat 8 menjelaskan Israel jasmani hanyalah anak-anak jasmani. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah anak-anak janji. Artinya bukan anak-anak jasmani yang menjadi anak-anak Allah, melainkan anak-anak janji yang diperhitungkan sebagai ahli waris. Dan dia ada di ruangan ini. Dan dia ada di ruangan ini. Haleluya. Amin. Galatia 3 ayat 16 berkata, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Saudaraku yang kasih, Galatia 3 ayat 16, Paulus menekankan bahwa keturunan Abraham bersifat tunggal dan berbicara tentang Kristus. Bukan orang Yahudi jasmani, tapi keturunan Kristus. Jadi yang ada di dalam Kristus, kita adalah keturunan dari Kristus, maka kita berhak atas janji-janji itu. Haleluya. Roma 4 ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Saudaraku yang kasih, hukum Taurat merupakan penghalang yang menghalangi manusia untuk menerima berkat Allah. Perlu dicatat, dalam hukum Taurat terletak pada standar kesempurnaan yang tidak dapat dipenuhi oleh manusia manapun. Ya, kalau saudara lihat hukum Taurat, saudaraku yang kasih,
Kemarin saya dan Pak Elvis renungkan tentang kenapa ya Yesus harus tanggung, harus terkutuk di kayu salib itu, saudaraku, supaya kita bebas. Saudaraku yang kasih, kutuk hukum Taurat itu kalau saudara tidak lakukan satu poin saja, maka yang lain semua batal. Dan itu kita tidak bisa, saudaraku yang kasih. Sebagai manusia kita tidak melakukannya. Dan Ulangan 28 bilang kalau lu sonde lakukan maka lu akan terkutuk, bla 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 bla. Baca itu. Bayangkan saudaraku. Jadi kalau sonde lakukan satu tuh ketong terkutuk semua hal. Hai, hidup ini penuh dengan kutukan saja, saudaraku yang kasih. Karena kita tidak mampu lakukan. Tapi puji Tuhan, semua itu Yesus ambil, saudaraku yang kasih, bawa di atas kayu salib dalam tubuhnya sehingga dia menjadi terkutuk. Dan sekarang kita tidak perlu lagi, saudaraku yang kasih, oleh anugerah dan kasih karunia-Nya, saudaraku yang kasih, kita menikmati semua berkat-berkat dan janji Tuhan dalam Abraham. Saudara tidak kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Lama dong kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan, Yesus, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Tidak ada kata yang cukup untuk memuji, membesarkan namanya. Haleluya, ada amin? Jadi kalau hari ini saudara iring Yesus mengasihi Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, melayani Dia, saudara yang kasih. Lalu kalau saudara hitung-hitung, no, saudara. Tidak ada yang bisa, tidak ada. Karena Dia sudah tanggung semuanya bagi saya dan saudara. Bahkan Dia berikan kesempurnaan bagi kita untuk mengalami janji-janji dan berkat-Nya. Itu betapa luar biasanya Tuhan, saudara. Mazmur 91 ayat 16 berkata, Aku akan memuaskannya dengan umur panjang dan akan memperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Saudara yang kekasih, kata memberkati di sana dari kata barak. Berarti saudaraku memberikan kekuatan untuk kesuksesan, kemakmuran, kesuburan, umur panjang, dan seterusnya. Apa yang saudara perlukan? Tuhan berikan kita kekuatan, saudara yang kasih, untuk sukses, makmur, subur, umur panjang. Boleh lihat orang di sebelah kiri kanan. Haleluya. Lu nikmati semua yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Ibrani 2 ayat 14 sampai 16. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihi, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Haleluya. Yesus datang untuk membebaskan kita dari rasa takut akan kematian dengan melucuti iblis. Sekarang iblis tidak lagi memiliki kekuatan untuk memaksakan kematian dalam kehidupan orang percaya. Haleluya. Allah menolong kita yang merupakan keturunan Abraham. Yang Yesus kerjakan bagi saya dan saudara-saudara yang kasih, Dia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kita berhak untuk semuanya itu, saudara yang kasih. Apapun pergumulanmu, dengar, Tuhan siap menolong kita. Imani akan berkat Abraham atas Israel, atas saya dan saudara. Imani semuanya, saudaraku yang kasih. Yang kedua, Yesus mengalahkan iblis dan kuasa maut, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Karena itu saudaraku yang kasih, setiap apapun yang mengintimidasi saya dan saudara, yang membuat kita lemah, putus asa, dengar, itu hanya pekerjaan iblis. Iblislah yang membuat kita tidak enjoy, saudara, tidak menikmati hidup ini. Ketika saudara diserang kekhawatiran, ketika saudara diserang apalagi khawatir, takut, hampir putus asa, saya tidak usah bilang putus asa, hampir putus asa, saudara yang kasih, hampir patah arang. Dengar, itu iblis yang ingin intimidasi kita dengan semuanya itu.
Ingat apa yang Yesus sudah kerjakan bagi saya dan saudara. Karena itu saudaraku yang kasih, mari saudara, setiap roh yang menakut-nakuti saya dan saudara, usir itu dalam nama Yesus. Ada amin saudaraku yang kasih? Bahkan iblis menggunakan dosa dan maut untuk menakut-nakuti saya dan saudara. Kalau ada kesalahan, cepat akui, bereskan, tuntaskan saudaraku yang kasih. Kembali sembah dia, kembali cari dia. Anugerah dan kasih karunia-Nya masih cukup buat saya dan saudara. Yang ketiga, Yesus menyelamatkan keturunan Abraham, orang beriman saya dan saudara. Ayat tadi berkata, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani. Tapi siapa saudara? Tapi siapa? Siapa dia? Siapa dia? Saya. Haleluya. Kita yang dikasihi Tuhan. Makanya sekali lagi taruh tangan kanan di dada, bilang, Tuhan sayang beta. Tuhan sayang beta. Ada amin saudara? Ya. Yesus datang bukan untuk menyelamatkan malaikat, tetapi manusia yang percaya kepadanya. Galatia 3:29, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji itu. Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan apapun yang menahan kita untuk mengalami semua janji Tuhan hari ini, bukan nanti. Saudaraku yang kasih, tidak ada alasan untuk saya dan saudara. Tidak ada alasan untuk menahan semua janji Tuhan bagi saya dan saudara. Hari ini dengan Tuhan ingin memberkati kita. Ada amin saudara? Lihat perempuan itu bisa alami kesembuhan hari itu juga. Karena saudaraku yang kasih, dia hanya percaya anugerah kasih karunia Allah cukup bagi dia. Pagi ini dengar sebelum kita pulang ke rumah kita. Saya tidak tahu apa yang sedang kau gumulkan. Ketakutan-ketakutan apa yang sedang menyerang hidupmu. Tapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudaraku yang kekasih, ada banyak orang iring Tuhan dan dalam berjubel-jubel mereka ada di sana saudara. Tapi wanita itu saudaraku yang kasih, menyerobot masuk di antara kerumunan orang. Lalu dia berkata, asal saja ku jamah jubahnya. Mungkin tidak ada orang yang kenal saudara. Mungkin tidak ada orang yang paham. Tapi dari tempat dudukmu engkau sedang berteriak, asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh.